Saya ingin menanyakan kepada seluruh anggota, apakah usul menggunakan hak angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui menjadi hak angket DPR RI? Setuju? Izin pimpinan. Terima kasih. Baik, kita kira sudah kita simpulkan, kita menggunakan hak angket. Terima kasih teman-teman. Penggunaan hak angket. Lewat ketok palu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, paripurna akhirnya menyetujui hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Menanggapi sikap Fahri yang tidak mengubris interupsi, membuat para anggota Dewan dari sejumlah fraksi seperti Gerindra, PKB, dan Demokrat keluar dari ruang sidang paripurna. Wakil pengusul hak angket KPK, Taufikul Hadi, membeberkan alasan yang menjadi dasar usulan hak angket dari Komisi 3 DPR. Mulai dari penolakan KPK membuka rekaman pemeriksaan Miriam S. Haryani hingga untuk menyelidiki kinerja KPK dan urusan anggaran belanja. Tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja KPK telah mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Namun demikian, hal ini bukan berarti bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak perlu lagi menjadi perhatian atau pengawasan di dalam berbagai bentuknya. Apalagi dalam kaitan dengan pelaksanaan tupoksi KPK. DPR, dalam hal ini Komisi 3 DPR RI, mendapatkan masukan dan informasi tentang tidak selalu berjalannya pelaksanaan tupoksi KPK tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan tata kelola kelembagaan yang baik. Persetujuan tetap diambil meski ada fraksi yang menolak, yaitu fraksi PKB, Demokrat, dan Gerindra. Gerindra memiliki pendapat yang berbeda. Kalau diharuskan mengambil keputusan sekarang, Gerindra akan bersikap menolak hak angket ini. Kami dari fraksi PKB tidak bermaksud untuk menggunakan hak angket tersebut. Alangkah baiknya persoalan yang ada yang disampaikan oleh pengusul hak angket tersebut mungkin bisa melalui mekanisme panja di Komisi 3. Sehingga orang-orang yang membahasnya pun memahami betul duduk permasalahannya. Saya khawatir kalau kemudian melalui hak angket ini akan melebar, banyak sekali yang mungkin tidak memahami duduk permasalahannya, ikut berpendapat sehingga justru akan bias seperti itu. Oleh karena itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menolak hak angket. Hak angket menurut kami bisa mengarah pada pelemahan KPK dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan dapat mengganggu pemberantasan korupsi di Indonesia. Fraksi Partai Demokrat berpendapat hak angket pada saat ini tidak tepat waktu. Anggota fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu belak-belakan soal dukungan hak angket terhadap KPK. Masinton menyindir adanya penolakan terhadap hak angket. Bukan berarti kita pro koruptor, bukan berarti saya menjadi pro korupsi, tidak. Justru kita ingin negara ini kita bersihkan dari praktek korupsi. Bukan dengan cara-cara munafik seperti ini, menolak seakan-akan ini kita melemahkan katanya. Justru teman-teman yang kemarin getol, ya, ini saya buka di sini. Saya sudah bosan dengan politik munafik seperti ini. Politik tidak jujur. Keteladanan apa yang harus kita berikan? Jangan bohongi rakyat. Politik itu konsisten. Konsekuen saya ketika mengambil sikap harus mengusulkan hak angket. Saya tahu resikonya. Tetapi saya tidak pernah mau munafik dalam melaksanakan politik ini. KPK menghargai fraksi-fraksi yang menolak hak angket. KPK menilai hak angket berisiko mengintervensi proses hukum yang masih berlangsung. Hak angket kalau masuk pada proses hukum itu akan beresiko mengintervensi proses hukum dan ini justru ke depan tidak akan baik bagi pemberantasan korupsi dan penegakan hukum itu sendiri. Apalagi KPK sekarang sedang melakukan penyidikan dan persidangan untuk kasus IKTP yang jadi persoalan di sini.
Setelah hak angket disetujui dalam sidang paripurna, selanjutnya DPR akan membentuk panitia khusus atau pansus hak angket. Pembentukan pansus menurut rencana dilakukan setelah masa reses DPR selesai 17 Mei 2017. Tim Liputan Kompas TV.